Dinamika organisasi merupakan sebuah konsep yang menggambarkan proses yang terjadi dalam tubuh organisasi yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Firdana dan rekan saya Alfia Humayroh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang dinamika dalam organisasi. Berdasarkan definisi, organisasi berasal dari kata Yunani yaitu organon dan istilah Latin yaitu organum, yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Definisi menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut James Dimoney, organisasi adalah untuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian yang kedua yaitu menurut Ernest Dell, organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok. Maka dapat disimpulkan bahwa definisi organisasi ada 3. Yang pertama, organisasi dalam arti kata badan adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, organisasi dalam arti kata struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat untuk mencapai hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai secara individu. Selanjutnya yaitu dinamika organisasi. Berdasarkan dari arti kata, yang pertama yaitu dinamika. Dinamika memiliki arti tenaga atau kekuatan yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap setiap keadaan. Yang kedua yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah kumpulan orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan memiliki tujuan bersama. Jadi, dinamika organisasi adalah suatu konsep yang menggambarkan proses yang terjadi dalam tubuh organisasi yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri terhadap keadaan yang berubah-ubah. Selanjutnya, fungsi dinamika organisasi. Yang pertama, membentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Yang kedua, mempermudah segala pekerjaan. 3. Mengatasi persoalan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang keempat, menciptakan iklim yang demokratis dalam kehidupan masyarakat. Nah, demikianlah pemaparan dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya yaitu Alfia Humayroh. Kepadanya saya persilakan. Saya akan melanjutkan diskusi kelompok dari rekan saya Aldi Firdana. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah definisi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dan kelompok. Struktur organisasi meliputi 6 elemen kunci. Yang pertama adalah spesialisasi pekerjaan atau pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh lebih dari satu individu. Yang kedua adalah departementalisasi. Yang ketiga adalah rantai komando, yaitu wewenang pemimpin untuk memberi perintah. Yang keempat adalah rentang kendali. Yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi. Dan yang terakhir adalah formalisasi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan dalam organisasi. Perubahan dalam suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa variabel. Yang pertama, adanya pergantian pegawai atau adanya mutasi tingkat lapisan bawah. Yang kedua, adanya konflik organisasi. Konflik organisasi biasanya terjadi akibat adanya ketidaksesuaian pendapat antara dua orang yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat.
maupun pengaruh yang negatif. Yang ketiga, adanya pertumbuhan organisasi. Organisasi yang maju selalu mengalami pertumbuhan. Yang keempat adalah pergantian pimpinan. Yang kelima, adanya teknologi organisasi. Dan yang terakhir, adanya perkembangan organisasi. Ada 3 penyebab utama yang mengakibatkan organisasi memerlukan perkembangan. Yang pertama, tingkat kompetensi yang makin tinggi di era globalisasi. Yang kedua, kebutuhan akan peningkatan daya tahan organisasi. Dan yang terakhir, adanya kebutuhan akan peningkatan kinerja organisasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.